Halo, selamat sore learners. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini, topiknya adalah nyeri leher. Mau live bersama serial ortopedi. Nah, kita tunggu learners bergabung dulu ya. Learners gimana nih? Puasanya lancar nggak pada sore hari ini? Dikit lagi kan buka puasa, jadi nonton acara Bahas Show dulu ya bersama Bahaso dan serial ortopedi. Oke, gimana nih teman-teman udah pada download aplikasi Bahaso belum? Kalau misalnya belum, yuk buruan download, bisa belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin secara online pakai aplikasi Bahaso. Pantengin terus ya ig@bahaso.com. Di situ kalian bisa belajar tentang vocab-vocab bahasa Inggris, hal-hal yang seru-seru, video dan juga gambar. Terus juga nantikan diskon-diskon menarik. Nah, nih Min Show kasih bocoran ya bahwa nanti akan ada diskon spesial lebaran. Mau tahu berapa besaran diskonnya? Jangan lupa follow ig@bahasa.com. Oke, di teman-teman serial ortopedinya udah mulai online, jadi kita undang untuk live ya. Kita tunggu. Oke, halo, Halo, selamat sore dokter. sore Vi, apa kabar? Baik, gimana nih dok puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Iya, jadi learner sore ini bahaso IG Live dengan serial ortopedi. Nah, ini kenalin namanya Dokter Fahri ya dok. Hai Dokter Ya, Fahri, sapa halo learners dulu. semuanya. Ya, salam kenal Nah, semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat sharing sore ini ya. oke. Nah, topik kali ini kita mau bahas tentang nyeri leher ya dok. Iya, betul. Jadi sebenarnya nyeri leher itu gimana sih? Kayaknya learners nih banyak yang sering ngalamin nyeri leher karena kan kalau misalnya belajar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin pakai aplikasi bahasa tuh pasti fokus nih ngelihat smartphone. Kadang-kadang pegel-pegel, nyeri sendi, nyeri otot di leher. Nah, itu sebenarnya gimana sih kalau misalnya bisa dokter sharing-sharing ke kita? Ya, jadi gini, Vi, memang nyeri leher ini kalau misalkan pengalaman saya, pasien-pasien yang kontrol ke praktek di poliklinik juga banyak sebenarnya yang mengeluhkan dengan nyeri leher ini. Karena memang biasanya ini nyeri leher banyak juga berkaitan dengan apalagi sekarang lebih sering WFH ya. Mungkin salah Iya. satunya juga selain WFH juga misalkan kita pun kerja di kantoran banyak mungkin teman-teman yang pekerjaannya banyak duduk di depan komputer. Nah, ini sebenarnya faktor dalam posisi duduk yang lama, kemudian di depan komputer sampai berjam-jam. Nah, ini merupakan salah satu penyebab daripada nyeri leher itu, yaitu spasme otot. Nah, jadi sebenarnya selain spasme otot atau misalkan stiffness atau kekakuan pada otot leher itu, penyebabnya banyak lagi dari yang bisa menyebabkan nyeri leher. Cuman yang paling sering itu. Jadi memang nyeri leher ini kadang mungkin tidak hanya disertai dengan di area leher aja, Hmm. cuman bisa juga di area bahu, ya, yang mungkin dia lebih dari 3 hari, lebih dari seminggu. Nah itu biasanya yang sering dialami oleh apa namanya pasien-pasien yang datang ke saya ataupun mungkin dari yang kita kenal juga pernah mengalami hal itu. Oke, nah dokter, kapan sih ketika nyeri leher itu harus segera konsul ke dokter? Ciri-cirinya Nah, gimana tuh dok? jadi sebenarnya kalau misalkan nyeri leher ini mulai dari saya, mungkin mulai dari Lutfi sendiri juga mungkin pernah Hmm. mengalami ya. Jadi memang ini nyeri leher ini sebenarnya sangat umum sekali lah kita alamin karena memang kita tidak terlepas dari yang namanya pekerjaan di depan komputer. Nah, jadi memang kalau misalkan nyeri leher ringan, yang misalkan kita dengan yang mungkin
penanganannya cukup dengan relaksasi, kemudian cukup dengan perubahan posisi, cukup dengan stretching, kemudian dia hilang. 1, 2, 3 hari hilang, saya pikir tidak perlu sampai ke dokter karena ini memang cuma masalah yang ringan, masalah yang relatif sering lah kita alamin. Nah, tetapi kalau misalkan nyeri leher ini misalkan sudah sifatnya lama nih, misalkan Hmm. sudah berminggu-minggu, sudah berbulan-bulan, dan bahkan ada yang datang sampai nyeri ke kepala dok katanya. Atau Hmm. misalkan sampai nyeri menjalar ke lengan. Nah ini mungkin perlu dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan nih. Kira-kira penyebab nyeri lehernya itu apakah hanya otot saja, ataukah ada penyebab lainnya? Kira-kira gitu, Vi. Oh gitu, Dok. Nah, Iya. eh tapi sebenarnya penyebab utamanya apa sih, Dok? Ya, jadi memang kalau misalkan mungkin sekedar sharing aja, komponen tulang belakang tulang leher itu ya, atau yang nama medisnya itu namanya tulang servikal. Nah, itu ada 7 buah. Kemudian selain daripada tulang, di situ ada bantalan, kemudian ada otot. Halo, dokter. Wah, learners. Kayaknya koneksinya Dokter Fahri bermasalah sedikit nih. Kita tunggu sebentar ya. Sambil nunggu Dokter Fahri, kalau learners punya pertanyaan seputar nyeri di leher, jangan lupa buruan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Dokter Fahri kayaknya sinyalnya nih. Waduh, kita undang lagi ya dari serial ortopedi sebentar. Oke, nah gimana nih Ya, learners? sorry, Nah, hai dokter, jaringannya. Ya, ya, agak silakan dok. kepotong. Ya, Oke, nah terus tadi sampai mana nih dok? Tentang ya. Jadi memang penyebab. terakhir saya bilang penyebabnya itu biasanya berkaitan dengan otot, kemudian bisa juga dengan bantalan daripada tulang leher itu sendiri. Biasanya itu penyebabnya. Nah, biasanya kalau misalkan dia otot, nah itu dia lebih ringan sifatnya. Di bawah seminggu dia udah hilang. Tapi kalau memang ada masalah di bantalannya, nah ini biasanya sifatnya kronis atau agak lama gitu. Dan memang biasanya kalau misalkan masalah di bantalan tulang leher itu dia biasanya memang bukan merupakan kejadian yang pertama. Jadi mungkin sebelumnya pasien pernah mengalami nyeri leher, cuman diabaikan, 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 kemudian tidak memperhatikan postur duduk, tidak memperhatikan postur di depan komputer. Nah ini yang kalau sudah bertahun-tahun secara tidak sadar bisa menyebabkan gangguan pada bantalan leher tadi, gitu, Vi. Hmm, kalau gangguan pada bantalan leher itu berbahaya nggak sih dok sebenarnya? Ya, jadi memang kalau sebenarnya juga saya sering temuin ya gangguan pada bantalan leher ini. Jadi memang Vi, kalau misalkan dia gangguan bantalan lehernya itu dia kita bilangnya derajat 1 ya, masih dia ringan, dia biasanya masih sifatnya masih nyeri-nyeri ringan yang misalkan kita lakukan apa namanya fisioterapi atau dengan penanganan-penanganan sederhana dia udah hilang gitu loh. Tidak kambuh. Nah, cuman kalau misalkan dia sampai bantalannya itu sampai robek, sampai terjadinya saraf terjepit, ya, mengakibatkan saraf terjepit. Nah, ini sebenarnya eh, cukup meresahkan juga ya, dan memang cukup mengganggu sebenarnya, karena memang mengganggu aktivitas kita bekerja. Karena memang kalau sekedar informasi bahwa saraf-saraf tangan kita itu posisinya di leher. Jadi kalau misalkan Hmm. ada bantalannya saraf terjepit di leher, nah itu bisa menyebabkan tangannya itu jadi lemah, kemudian tangannya kesemutan, kemudian nyeri nyeri menjalar pada tangan. Nah ini sebenarnya hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Makanya memang sebaiknya kalau sebisa mungkin kita hindarin ini saraf terjepit pada leher ini. Oh gitu, jadi saraf terjepit itu nggak cuma pada apa tulang belakang, jadi leher tuh juga bisa ya dok? Karena Iya, tulangnya nyambung mungkin ya? ya. Jadi memang kalau 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 sekilas kita bahas bahwa
punggung kita itu terdiri dari tulang leher, tulang dada, dan tulang punggung bawah ya, tulang lumbal. Nah, jadi memang itu sebenarnya strukturnya relatif mirip, cuman memang kalau di tulang leher biasanya dia ukurannya lebih kecil, dan kalau misalkan yang di leher dia banyak persarafan-persarafan tangan, sedangkan yang di punggung bawah itu banyak persarafan-persarafan dari kaki kita. Jadi dua-duanya merupakan struktur penting, dan memang sebaiknya sedari muda kita jaga kesehatannya. Oke, Dok, kalau misalnya nih biasanya apa nyeri atau pegel-pegel di leher suka pakai koyo atau krim-krim kayak hot cream gitu boleh nggak sih, Dok? Ya, jadi memang eh, apa namanya, ini pertanyaan yang sering juga ya dilemparkan ke saya. Hmm. Jadi memang kalau misalkan masalahnya otot atau bagian otot daripada leher itu, nah ini nggak ada masalah karena memang biasanya eh, yang apa namanya, krim tadi itu cukup membantu sebenarnya, selain dari tindakan-tindakan terapis dan sebagainya. Sebenarnya itu cukup membantu. Nah, cuman memang kalau misalkan masalahnya di bantalan atau memang masalahnya di saraf terjepit tadi, nah ini yang perlu kita konsultasikan ya. Jadi memang eh, tujuan konsultasi itu pertama kita bisa menanganinya dengan segera. Yang kedua, ya kita harapkan dia tidak semakin parah gitu. Oke, Dok, gimana sih cara menghindari nyeri tulang leher? Terus pengobatannya kira-kira gimana ya, Dok? Harus nggak sih ada operasi gitu kalau ternyata nyeri lehernya sampai separah itu yang tadi dokter bilang? Ya, jadi memang nih, nah jadi memang banyak apa namanya, orang yang apa takut dengan operasi tadi. Jadi memang kabar baiknya sebenarnya kalau untuk nyeri leher ini sebenarnya bisa 80% cukup penanganannya dengan penanganan konservatif, artinya penanganan yang tanpa dilakukan operasi. Jadi memang dengan penanganan tahap pertama, kalau misalkan dia masalahnya di otot tadi, bisa dengan diistirahatkan, kemudian bisa dengan perubahan posisi. Kemudian kita juga di serial ortopedi juga ada video-video tentang latihan untuk mengurangi nyeri dari otot. Kemudian kalau misalkan dia masih nyeri juga, nyerinya lebih dari seminggu, lebih dari 2 minggu, nah ini bisa juga ditambahkan dengan fisioterapi dan latihan-latihan exercise ringan untuk memperkuat otot leher. Jadi memang jangan salah, kalau misalkan otot leher kita itu sebenarnya, kalau misalkan kita mungkin orang yang sering di depan komputer, sebenarnya kita perlu sedikit-sedikit exercise mungkinnya untuk memperkuat otot leher kita. Jadi dia tidak gampang sakit. Jadi dia terbiasa gitu loh. Nah, cuman memang kalau misalkan pada kasus yang saraf terjepit, nah ini memang mau tidak mau, memang kita harus lakukan pemeriksaan dulu. Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan MRI untuk melihat posisi saraf terjepitnya berat atau tidak. Dan memang ya biasanya kalau misalkan sampai ke tindakan operasi itu, biasanya memang sudah pada kasus-kasus yang berat. Memang biasanya nyerinya sudah berlangsung bulanan atau menahun. Dan memang biasanya tindakan harus diambil supaya tidak terjadi kelumpuhan pada lengan si pasien tadi. Dan memang alhamdulillah sekarang tindakan-tindakan di bidang tulang belakang itu sudah banyak yang minimal invasif ya, artinya melalui sayatan-sayatan minimal, jadi mudah-mudahan bisa membantu pasien-pasien yang dengan gejala berat tadi. Kira-kira begitu, Oke, Vi. iya, wah ternyata ada hal yang perlu kita ketahui ya dok tentang nyeri leher. Jadi nggak semua nyeri leher itu mungkin cuma pegel-pegel biasa, tapi ternyata kalau lebih dari 3 hari bisa aja itu berbahaya ya dok. Nah, ada pertanyaan. Jadi sebelum kita live nih, Bahaso udah tampung pertanyaan nih Iya. di IG Story. Ada pertanyaan dari Angie Devi. Dok, apa yang bisa dilakukan ketika bangun tidur? Tiba-tiba kita nyeri leher. Nah, itu gimana tuh, Dok? Nah, ini memang kalau misalkan posisi tidurnya ini perlu diperhatikan. Jadi memang mulai dari posisi tidurnya, mulai dari posisi bantal, kemudian posisi ketinggian bantal. Nah, memang kadang-kadang bisa membuat nyeri leher karena memang
apa namanya, sama seperti mungkin di serial ortopedi kita pernah buat tentang masalah postur ya, postur di punggung bawah, di leher juga juga sebenarnya berpengaruh banget postur itu. Kalau memang leher kita dalam posisi miring yang terlalu lama, dalam posisi salah yang terlalu lama, nah itu bisa menyebabkan nyeri. Nah, jadi memang biasanya kalau misalkan ini baru pertama kali dialamin atau misalkan nyerinya tidak terlalu hebat, jadi bisa dengan melakukan relaksasi atau melalui melakukan stretching-stretching ringan ya pada leher. Tidak perlu sampai meminum obat anti nyeri, tidak perlu. Jadi memang biasanya kalau nyeri-nyeri karena posisi tidur ini biasanya 1 hari sudah hilang. Jadi memang dengan kita mengembalikan posisi leher kita ke posisi anatomis, ke posisi normalnya saja, nah itu biasanya dia sudah pergi, sudah hilang. Jadi tidak perlu khawatir. Cuman memang supaya jangan berulang, nah itu tadi posisi tidur kita, posisi bantal jangan jangan sampai terlalu tinggi, jangan sampai lehernya terlalu menekuk. Jadi posisi normal aja. Kira-kira begitu, Gitu. Vi. Oke. Wah, dari tadi udah banyak nih learners yang nonton sharing-sharingnya dokter bersama Bahaso. Oke. Dok, nanti di akhir live mau ada giveaway nih buat learners yang bisa jawab pertanyaan. Oh ya, Oke. Jadi, terus dok, ngomong-ngomong seputar nyeri leher ini, ada nggak sih tips-tips, maksudnya yang bisa dilakukan oleh learners biar nggak kambuh-kambuh terus gitu? Kan ada tuh yang misalnya hari ini nyeri leher, besok sembuh, ntar tiba-tiba 2 hari kemudian suka nyeri lagi, kayak gitu. Bisa nggak sih dok, maksudnya diatasi selain perbaikan postur dan lain sebagainya? Ada nggak olahraga yang mungkin itu cukup cukup sederhana tapi bisa dilakukan supaya nggak nyeri leher gitu dok? oke. Jadi memang mungkin apa namanya? Sebenarnya exercise ringan ini banyak ya yang untuk latihan-latihan untuk terutama mungkin untuk yang di depan komputer. Mungkin nanti kalau misalkan apa namanya? Intinya sih sebenarnya mengurangi dia dalam satu posisi yang terlalu lama. Artinya dilakukan posisi-posisi yang lain, jadi jangan terpaku pada satu posisi lebih dari 1 jam, lebih dari 2 jam. Nah itu sebenarnya intinya untuk mengurangi nyeri itu terjadi. Nah jadi kalau misalkan memang sudah terjadi, nah mungkin nanti mungkin sulit ya saya gambarkan di sini. Mungkin nanti di serial ortopedi kita juga bisa sharing mengenai latihan-latihan apa namanya untuk menghindari nyeri leher dan bahu. Nanti mungkin bisa dipantengin di seri ortopedi, kita coba buat lebih detail gitu. Nah, jadi sebenarnya seperti itu tadi, Vi, apa namanya? eh, Intinya sih yang pertama menghindari dalam satu posisi terlalu lama. Kemudian yang kedua nanti ada tambahan untuk gerakan-gerakannya. Mungkin nanti bisa saya sharing di serial ortopedi. Mungkin mudah-mudahan lebih lengkap dan lebih informatif. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih dok. Nah, dok mau nanya, kalau misalnya orang-orang tuh suka kayak mungkin maksud dia itu peregangan ya, kayak jadi leher suka diginiin kayak gitu. Cuma itu bunyi kayak krek krek. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Kan Nah, kayak jadi kayak biasanya pegel kan gitu. hmm, jadi memang nah ini kita ngomongnya dari apa sih yang ada sebenarnya di leher kita itu kan. Jadi di leher kita itu selain ada otot, ada tulang, kemudian ada syaraf, bagian-bagian yang pentingnya, kemudian ada pembuluh darah. Nah, jadi memang sebenarnya kalau untuk memposisikan apa melakukan stretching yang terlalu over atau stretching yang terlalu ekstrim, nah ini sangat tidak disarankan karena memang apa namanya sangat rentan sekali terhadap fungsi saraf yang ada di leher kita karena memang seperti yang kita diskusi tadi bahwa memang saraf itu di apa namanya di leher kita itu mempersarafi mulai dari fungsi tangan kita, kemudian fungsi pernafasan kita, kemudian fungsi-fungsi lainnya. Nah itu banyak dipersarafin dari tulang leher kita. Nah jadi memang sangat kalau dari kita sendiri sangat tidak menyarankan untuk melakukan
apa namanya, traksi atau misalkan melakukan manuver yang sangat ekstrim sampai bunyi gitu ya. Kadang ada yang bilang kalau nggak bunyi nggak enak katanya. Nah itu Iya, iya. ya, nah itu sebenarnya sangat ini sih sangat berbahaya. Jadi memang mudah-mudahan kalau misalkan kita udah tahu, sudah mendengarkan sharing kita ini, mudah-mudahan tidak dilakukan lagi. Jadi memang nanti sebenarnya untuk menghindari nyeri pada leher itu, yang pertama itu sebenarnya yang paling penting menghindari dalam satu posisi yang terlalu lama. Kemudian yang kedua, kalau memang harus di depan komputer lebih dari 2 jam, biasanya kita kan kombinasi dengan gerakan-gerakan lain ya, seperti misalkan kita mengambil minum, kemudian kita pergi ke toilet. Nah, itu sebenarnya sudah cukup membantu untuk mengurangi ketegangan. Jadi bukan hanya di tulang leher saja, tetapi juga di area punggung bawah kita gitu loh. Karena memang sebenarnya strukturnya mulai dari tulang leher, tulang punggung, nah itu mirip-mirip. Nah, selebihnya nanti kalau untuk yang video gerakan-gerakannya nanti bisa dipantengin eh, kita coba rilis di serial ortopedi biar biar lebih jelas ya. Oke, Dok, ada pertanyaan nih. Dok, Iya, kalau salah pemilihan bantal, yang salah itu apakah akan menyebabkan cedera leher, Dok? Nah, terus nih, saya tambahin pertanyaan juga, Dok. Jadi, kalau misalnya di di tempat jual-jual bantal tuh ada beberapa jenis bantal. Terus juga ada yang katanya itu bantal khusus terapi. Nah, sebenarnya pemilihan bantal tuh seperti apa sih, Dok, biar nggak menyebabkan cedera pada leher? oke. Oke, Vi. Jadi memang nih sering ditanyain juga. Jadi memang apa namanya kalau tulang leher kita itu memang dia bentuknya agak 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 melengkung ke depan gini ya. Jadi memang itu sebenarnya kalau misalkan kita pakai bantal yang terlalu tinggi, jadi leher kita sampai menekuk seperti ini, nah itu yang menyebabkan jadi mengganggu kelengkungan tulang leher kita tadi. Nah, kalau misalkan dia dalam waktu sebentar, misalkan hanya setengah jam, 1 jam itu no problem. Cuman kalau misalkan kita tidur sampai berjam-jam, tapi kelengkungan leher kita itu terganggu seperti itu, tidak sesuai dengan bentuk normalnya, nah itu nanti yang bangun tidur bisa sakit, seperti yang tadi ditanyakan oleh Angie, kemudian apa namanya, biasanya dia menyebabkan nyerinya di otot. Jadi memang biasanya tidak menyebabkan nyeri leher yang berat. Nah, cuman memang kalau untuk nyeri leher ini atau saraf terjepit di leher ini memang kan dia sifatnya apa namanya akibat kebiasaannya. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik untuk apa struktur leher ini memang harus kita hindarkan. Karena memang biasanya dia akumulasi pelan, 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 pelan. Makanya kadang saya banyak juga pasien-pasien yang saya temuin kadang usianya bukan hanya usia tua, tetapi dengan usia muda juga juga sudah mengalami yang namanya saraf terjepit. Apalagi dia mungkin masih aktif bekerja karena ada yang pekerjaan yang mungkin memang misalkan dia sering melakukan posisi seperti eh, apa namanya menunduk, menengadah, menunduk, menengadah. Nah itu posisi dari bantalannya itu juga jadinya eh, apa namanya fungsinya sangat dipaksakan ya. Nah mungkin tambahannya mungkin berkaitan dengan kita sekarang banyak gadget. Jadi memang mungkin kalau misalkan kita ngeliat gadget itu ya saya sarankan juga jangan terlalu tunduk karena memang kalau misalkan terlalu tunduk apalagi sambil jalan terlalu tunduk, 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 tunduk terus nah sangat mengganggu itu. Jadi memang sangat tidak baik untuk fungsi bantalan lehernya. Jadi memang tetap kita sebaiknya kombinasikan dengan gerakan menengadah, melihat ke kanan, ke kiri, ya. Jadi supaya dia tidak tekanannya pada satu satu tempat itu aja. Kira-kira gitu sih. Oke. Dok, ada pertanyaan lagi nih dari Ya. Ed Rizal Ahril. Dok, saya kan musisi band metal. Saat perform suka headbang agar tampil maksimal. Apa yang harus saya lakukan agar leher saya aman? Dokter ngerti nggak ya headbang? Mungkin yang muter-muter gitu kali ya palanya. Ya, sebenarnya kalau misalkan headband itu ya selama posisinya ya mungkin kita bisa 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 mengukur sendiri ya. Jadi memang kalau misalkan jadi memang fungsi sendi leher itu kalau yang di sendi yang leher yang di bagian atas, nah itu memang dia
fungsinya untuk melihat ke kiri, melihat ke kanan. Kemudian fungsi sendi leher yang di bawah, tulang leher yang di bawah, dia untuk menunduk sama menengadah. Nah, jadi memang kalau misalkan kita melakukan headband seperti itu kan berarti kombinasi gerakan daripada memutar dan kombinasi gerakan daripada menunduk dan menengadah. Nah, ini memang sebenarnya kalau misalkan dia dalam posisi yang tidak terlalu ekstrim, artinya kita bisa kontrol. Ekstrim itu gimana sih, Dok? Ekstrim itu biasanya satu, tidak menyebabkan kelelahan pada leher. Yang kedua, tidak menyebabkan nyeri. Apalagi sampai misalkan dia berbunyi, nah itu sudah ekstrim. Jadi selama dia misalkan gerakan-gerakan ringan seperti ini saja, tidak terlalu ekstrim, yang tidak menyebabkan pegal, tidak menyebabkan nyeri ataupun berbunyi tadi sebenarnya tidak masalah. Dan lagian kita lakukan gerakan headband itu kan nggak terus-terusan gitu kan sekali-sekali aja. Kan nggak mungkin kita terus-terusan begitu. Oke, Dok, ada pertanyaan lagi. Saya juga Ya, sekalian menanya, sebenarnya ya. ada hubungannya nggak sih kalau misalnya kita makan makanan yang berkolesterol tinggi, terus juga katanya udah makan makanan kolesterol tinggi kayak mungkin kepiting, terus apa daging kambing, terus makannya itu dibakar. Nah, biasanya nih menyambung pertanyaan dari Reynold Bion. Ya. Kalau misalnya itu suka ngerasa di sini di leher tuh tegang, itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih? Nah, kalau si Reynold ini di saat dia minum teh tarik, perut kosong, lalu lehernya tegang dan pusing sampai sulit bernafas. Apa ada pengaruhnya, Dok? Jadi ini memang kalau misalkan dia kalau nyeri leher yang seperti itu, nah itu Hmm. bukan disebabkan oleh nyeri leher oleh eh, eh, tulang leher ya. Jadi memang nyeri lehernya itu bisa akibat satu bisa akibat apa namanya. Jadi ada yang namanya revert seperti akibat tekanan darah tinggi. Hmm. Jadi dia nyeri pada kepala menjalar sampai ke tulang tengkuk. Nah, itu biasanya bisa akibat hiperkolesterol atau darah tinggi, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan nyeri akibat gangguan GERD tadi, akibat naiknya asam lambung, nah itu bisa juga bahkan bukan hanya ke leher, bisa ke area dada, ke area ulu hati. Nah, cuman itu tidak berhubungan dengan tulang leher. Jadi memang mungkin penanganannya sangat berbeda ya. Kalau misalkan dia yang kolesterol tadi mungkin bisa apa namanya berkaitan dengan pengobatan darah tingginya, kemungkinan berkaitan dengan pengobatan kolesterolnya. Kalau yang mah tadi memang dia berkaitan dengan penurunan asam lambungnya. Oke, terima kasih dokter. Nah, Ya, kita selipin kuis dulu ya dok, boleh sambil silakan. nanti kita Ya, jawab pertanyaan dari learners. Nah, ada kuis nih. Bagi learners yang beruntung nanti akan ngedapetin free trial bahasa selama 1 bulan. Pertanyaannya, gimana sih eh tips supaya nggak nyeri leher? Ayo, tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti dokter Fahri yang menilai. Kira-kira udah bener belum ya jawabannya? Ayo. Kira-kira tips apa yang bisa kita lakukan supaya kita nggak nyeri leher? Tulis ya jawabannya di kolom komentar. Oke, dok, sambil kita nunggu ya. jawaban dari learners, kita jawab lagi nih pertanyaannya. Dari Putri Dewi Ayu Lestari Jaya. Dok, kalau kecelakaan yang menyebabkan kelumpuhan itu apakah dari cervical, dok? Nah, oke, jadi memang ini biasanya memang kalau misalkan kecelakaan dia melibatkan tulang leher, jadi biasanya kecelakaan lalu lintas nih misalkan ya, jadi memang kita harus perhatikan bahwa misalkan ada jejas pada wajah, kemudian ada pembengkakan pada tulang leher, ada pembengkakan pada area leher atau ada luka-luka pada wajah. Kemudian ada kelemahan pada fungsi tangan atau kelumpuhan pada fungsi tangan dan kaki. Kemudian ada gangguan buang air besar, buang air kecil atau berkemih. Nah, ini kita harus waspadai adanya gangguan dari tulang leher tadi. Jadi memang biasanya kalau saya ketemu pasien seperti ini, saya lakukan pemeriksaan ronsen
X-ray untuk memastikan apakah ada patah pada tulang leher, kemudian pemeriksaan MRI. Jadi memang kalau kalau ditanya apakah kelumpuhan pada tulang leher bisa menyebabkan kelumpuhan, ya bisa. Jadi memang pada kasus-kasus yang berat sehingga menyebabkan terjadinya injury atau cedera pada saraf-saraf leher, nah ini bisa menyebabkan terjadinya kelumpuhan tadi. Gitu, Vi, kira-kira. Oke, wah, dok udah ada yang jawab nih. Kira-kira menurut dokter yang menang yang mana yang jawabannya eh paling mendekati? Ada dari Rizal Ahril, hindari satu posisi terlalu lama. Ibrahim Salim underscore Baim. Tipsnya satu, melakukan aktivitas yang cukup. Oke, dokter bisa lihat juga ya jawabannya di layar. Di layar Dari ya. Angelina. Hmm. Peregangan leher, Oka Langi 23 kompres leher. Terus ada lagi dari Reynold Bion. Tipsnya rajin olahraga, jangan paksakan diri ketika kerja ketika sudah merasa tegang dan pastikan pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan. Waduh, Reynold curhat banget ya. Hmm. Ayo dok, kira-kira jawabannya yang benar yang mana nih? Dokter pilih pemenangnya satu orang. Oke. Eh, jadi sebenarnya kalau kita lihat mungkin apa jawabannya udah mendekati ya. Jadi memang kalau untuk penanganan ringan atau penanganan pada nyeri leher ringan itu bisa yang pertama kalau pencegahannya kita menghindari dalam satu posisi yang sampai terlalu lama. Kemudian kita bisa melakukan peregangan-peregangan ringan. Jadi memang atau aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi memang mungkin ini ya mungkin yang lebih mendekati sebenarnya jawaban Riza dan jawaban Ibrahim mendekati ya, tapi mungkin Oke, saya pilih yang cuman satu ya, Vi. Jawab dua boleh deh dok. ya Riza dan Ibrahim ya. Jadi jawabannya digabungin. Yeay, selamat Rizal Ahril dan Ibrahim Salim underscore Baim. Nanti DM ke bahaso.com ya. Nah, Ya, ya. eh, dok ada pertanyaan. Sebenarnya mungkin ini pertanyaannya untuk kuis. Jadi bagi learners masih ada kesempatan untuk menangin free trial selama 1 bulan dari Bahaso. Pertanyaannya adalah di Bahaso itu ada bahasa apa aja dan juga produknya Bahaso ada apa aja. Nah, tulis jawabannya di kolom komentar ya dok sebelum kita ngejawab pertanyaan dari learners lainnya. Nah, kita tunggu jawabannya. Terus, oh ya dok, tapi berarti ada ini nggak sih dok? Maksudnya Ya. penggunaan bantal itu kan kata dokter juga mempengaruhi. Ada, maksudnya ada bantal khusus nggak sih? Misalnya yang tidak terlalu keras atau tidak terlalu empuk. Sebenarnya gimana sih dok supaya kalau bangun tidur tuh nggak sakit lehernya? Ya, jadi memang sebenarnya juga nggak ada bantal khusus sih. Jadi memang kalau misalkan ketinggian bantal antara 1 sampai 2 bantal itu dengan ketinggian yang normal sehingga lehernya tidak sampai menekuk seperti ini, nah itu sebenarnya sudah cukup. Jadi memang nggak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk bantal-bantal tertentu. Jadi sebenarnya kita menjaga leher kita jangan sampai terlalu menekuk seperti ini. Jadi memang sama tadi Vi konsepnya pada saat kita melihat di depan komputer terlalu lama atau kita melihat gadget kita dengan posisi membungkuk seperti ini, nah itu sebenarnya konsepnya itu jangan sampai dia terlalu menunduk seperti ini dalam waktu yang lama. Jadi sebenarnya itu. Oke. Dok, ada yang nanya lagi nih. Kalau nyeri leher untuk menengok saat bangun tidur, bolehkah untuk sementara dilakukan kerokan di leher yang terasa sakit? Nah, biasanya ini kebiasaan banget ya dok. Maksudnya pengobatan secara tradisional. Jadi kalau masuk angin atau nyeri itu suka dikerokin itu sebenarnya bagus nggak sih dok? Nah, memang kalau misalkan kerokan itu mungkin karena saya belum mendalami, cuman kalau yang saya lihat sih memang mungkin untuk mendapatkan efek panasnya kali ya. Jadi memang kalau misalkan efek panas itu memang dia bisa untuk merilekskan otot bisa. Jadi apa namanya untuk merasakan efek nyaman pada otot bisa. Jadi memang ya tergantung. Cuman memang kalau di
kita di medis mungkin tidak ada istilah kerokan. Jadi mungkin kalau misalkan itu bisa dengan obat oles atau mungkin bisa dengan seperti di fisioterapi itu bisa dengan kayak ultrasound ya, dipanaskan. Nah, itu biasanya konsep yang kita lakukan untuk merilekskan otot yang kaku itu biasanya seperti itu gitu. Oke. Coba kita lihat kolom komennya udah ada yang jawab belum ya? Wah, belum ada nih. Tapi ada pertanyaan lagi dok dari Iya, Briando Frederick Manurung. Cara iya. mengembalikan cervical yang lurus gimana ya dok? Dok, tapi cervical tuh apa ya? Oh ya, jadi gini, jadi waduh saya nggak ada contoh ininya nih patungnya. Jadi memang cervical itu tulang leher kita. Jadi Hmm, tulang leher kita itu terdiri dari 7 ruas. Jadi 7 ruas itu namanya cervical. Jadi tulangnya itu namanya tulang cervical. Jadi tulang leher namanya tulang cervical. Nah, jadi memang biasanya pada pasien-pasien atau penderita-penderita nyeri leher kronis, itu dia lehernya kaku. Jadi kalau misalkan kita X-ray, itu gambaran lehernya lurus. Nah, kalau misalkan lehernya lurus itu, nah itu biasanya pasien atau penderitanya pernah mengalami nyeri leher kronis, satu. Yang kedua, memang ada penyebab nyeri lehernya biasanya bisa dari otot, kemudian bisa dari bantalan. Nah, cuman biasanya, nah pengembalian fungsinya ini bagaimana? Nah, kembali lagi, kalau memang dia masalahnya memang murni di otot, jadi memang kita perlu menterapi ototnya itu. Jadi memang biasanya kalau misalkan pertama kita bisa lakukan exercise sendiri di rumah untuk untuk mengembalikan kelengkungan daripada tulang leher kita. Jadi memang kalau misalkan dia tidak ada perubahan, baru kita pertimbangkan untuk melakukan fisioterapi, ya. Nah, tetapi memang biasanya kalau pada tulang leher yang lurus ini tadi masih belum ada perubahan juga, nah ini sebaiknya dikonsulkan ke dokter yang bersangkutan. Kira-kira ada masalah lain nggak? Apalagi kalau misalkan disertai dengan nyeri menjalar ke lengan, nyeri menjalar ke tangan. Nah, ini mungkin perlu dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan, Vi. Jadi begitu. Jadi sebenarnya kalau leher dalam posisi lurus di posisi X-ray ini biasanya sering kita temukan. Nah, itu tadi. Jadi memang sebaiknya kalau bisa segera kita lakukan penanganan-penanganan sederhana tadi. Exercise di rumah saja cukup dulu untuk mengurangi nyerinya. Karena memang kalau misalkan kita biarkan terus-menerus, takutnya dia nyerinya lama hilangnya dan berubah menjadi nyeri leher yang kronis yang nantinya sangat mengganggu ya dalam produktivitas kerja kita. Gitu, Vi. waduh. Jadi ternyata seperti itu ya dok. Nah, jadi Iya, kalau misalnya learners ngerasain nyeri pada leher lebih dari 3 hari, terus jangan didiemin aja. Pokoknya harus segera konsultasi ke dokter spesialis ortopedi. Konsultasinya juga bisa sama dokter Fahri ya dok. Dokter prakteknya ada di mana aja nih? Kalau ya, learners pengen tahu gitu. ya saya di Jakarta ada di Rumah Sakit Sumber Waras dan di Rumah Sakit Columbia Asian Pulomas. Oke. Nah, kita lihat, oh tadi kata Briando Frederick Manurung, akibat spasme otot dok. Gitu, yang Iya, pertanyaan yang tadi. Terus ternyata udah ada yang jawab nih pertanyaan giveaway yang kedua. Ada dari Sur.Wibawa. Bener banget nih jawabannya. Bahasa itu ada bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Produknya GE atau General English, bahasa Talk, bahasa Mandarin, dan juga bahasa Quiz. Jadi pemenangnya Sur.Wibawa. Selamat ya, nanti jangan lupa dm@bahasa.com. Gitu, oke deh. Wah, ternyata menarik banget nih dok, pembahasan tentang nyeri leher yang benar-benar mungkin saya sendiri juga baru tahu kalau ternyata nggak boleh sembarangan juga ya dok kalau nyeri pada leher. Ternyata efeknya bisa jangka panjang, bisa ya membahayakan kesehatan. ya, ya, tapi memang sebenarnya sih secara garis besar apa namanya kalau misalkan kita lihat dari awal, perhatikan dari awal, mudah-mudahan banyak kasus yang sebenarnya merupakan kasus ringan ya, yang bisa kita tangani sendiri di rumah. Mungkin tadi pertanyaan dari Briando juga exercise-nya mungkin nanti detailnya bisa bisa kita lihat di serial ortopedi.
Nanti Mas Briando bisa bisa lihat untuk bentuk video latihan-latihannya ya. Boleh nanti dipantengin di serial ortopedi. Begitu kira-kira Vi. Oke. Nah, em, terima kasih dokter atas nih. Ada lagi nih. Lanjutannya dari Oh ya, Briado Frederick Manurung. Contoh oke. exercise-nya ada apa aja sih, Dok? Nah, itu tadi yang saya bilang nanti kita jadi memang sebenarnya exercise ini konsepnya itu memperkuat apa namanya eh, otot di leher dan juga relaksasi otot. Cuman mungkin kalau mungkin bentuk-bentuk latihannya nanti supaya lebih jelas, nanti kita posting lagi di seri ortopedi eh, apa namanya supaya latihannya proper atau benar ya nanti latihannya ya. Oke. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak dokter. Tadi udah ada kuis-kuis juga. Yang pemenangnya itu ada Rizal Ahril, terus Ed Ibrahim Salim Baim dan juga Sur. Wibawa. Nanti jangan lupa DM ke @bahaso.com untuk ngedapetin hadiahnya free trial Bahaso selama 1 bulan. Yeay. Nah, learners, gimana nih? Ada pertanyaan lagi nggak untuk Dokter Fari? Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, nanti jangan lupa follow serial ortopedi untuk informasi seputar kesehatan tulang dan otot ya dok. Nah, Iya, di situ silakan ya. udah jelas pasti ya dok, Ya, ada jadi apa aja. memang Mm-mm. mudah-mudahan jadi banyak berkaitan dengan masalah otot, masalah tulang, masalah ortopedi secara keseluruhan. Nanti teman-teman bisa lihat aja di serial ortopedi. Oke, ngomong-ngomong, kan besok ada webinar juga ya dok. Ini anniversary serial ortopedi yang pertama. Learner sudah Oh ya, pada daftar belum untuk besok webinarnya? Webinarnya itu kesehatan tentang kesehatan tulang dan otot, terus gimana caranya supaya nggak cedera saat olahraga. Pasti learners banyak yang suka olahraga juga kan? Nah, kalau mau daftar, jangan lupa cek di story Bahaso. Di situ kalian bisa langsung swipe up yang di bagian story tentang webinar, sama ada di bio-nya @serial ortopedi ya, Dok. ya, jadi memang saran saya kepada teman-teman boleh mengikuti acara webinar kita besok dari serial ortopedi karena memang ini kan Vi, apa namanya musimnya musim olahraga ya. Jadi memang kita dengan olahraga itu kita harapannya kan lebih sehat gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita pada saat olahraga malah olahraganya salah, malah menyebabkan nyeri otot dan sebagainya. Jadi mungkin tips and trick yang sederhana besok kita sharing. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat sekalian mengisi waktu eh, apa namanya menunggu berbuka ya Vi. Oke deh. Jadi sebentar aku tulis di kolom komen. Kalau misalnya learners mau daftar webinar, bisa langsung cek story@baso.com sama cek profilnya serial ortopedi nih. Bisa klik-klik di sini nih, serial ortopedi. Nanti jangan lupa ada linknya di situ ya. Terima kasih banyak dokter, pada sore ini Ya, kita bisa ngabuburit sama bareng sama teman-teman. ya. Udah berbagi ilmunya juga. Nah, dok, Oke, terakhir nih, kasih tips lagi dong gimana supaya nggak nyeri leher. oke, jadi memang kita rangkum. Yang pertama apa namanya menghindari posisi leher yang salah ya, yaitu kita harus menjaga postur leher kita, yaitu jangan sampai terlalu menunduk. Yang kedua mungkin banyak dari kita yang bekerja di depan komputer, hindari neck shoulder syndrome atau sindrom daripada nyeri leher dan bahu akibat dari satu posisi yang terlalu lama. Selingi dengan gerakan relaksasi atau selingi dengan aktivitas-aktivitas lain. Dan yang ketiga, boleh ditambah dengan exercise dari otot-otot leher supaya lehernya tidak gampang nyeri. Dan memang kalau misalkan sudah ada keluhan-keluhan yang dirasa berat, nyeri yang panjang lebih dari 1 minggu, lebih dari 2 minggu, apalagi disertai dengan nyeri menjalar ke tangan, nah sebaiknya dikonsulkan ke dokter yang bersangkutan. Kira-kira itu, Vi. Oke,
Terima kasih dokter atas Oh, tipsnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi learners ya. Nah, amin ya. amin. Iya. Nah, jangan lupa bagi learners yang belum download aplikasi Bahaso, segera download terus juga segera gunakan produk Bahaso. Ada produk General Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Talk, dan juga bahasa Quiz. Bagi learners yang pengen lancar bahasa Inggris, belajar conversation, jangan lupa ada bahasa Talk. Oke, nanti bagi yang udah menang giveaway, segera DM ke Instagram @bahaso.com, nanti kita kasih hadiahnya. Nah, semoga learners juga puasanya lancar. Selamat menjelang berbuka puasa nanti ya. Terima kasih Dokter Fari telah Ya, meluangkan sama-sama Vi. waktunya. Sama-sama. Selamat berbuka puasa nanti ya, Ya Dok. Vi, sama-sama. Oke, terima kasih Dokter Fari. Terima kasih learner sudah nonton Baso dengan topik nyeri leher bersama serial ortopedi. Dari baso.com pamit. Selamat sore, dadah. Sore.